Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu dengan pujian layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita ulang sekali lagi pujian ini dari awal. Mari kita bersama-sama mengatakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita ulang sekali lagi pujian ini dari awal. Mari kita katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Namamu besar. Jemaat Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk memuji Tuhan dan terlebih-lebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong urapi kami satu persatu ya Bapa. Supaya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami juga menyadari ya Bapa, ada banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni kami, sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Layakkan kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Nah doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan dengan pujian hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan puji Dia, sembahlah dan puji Dia, sembahlah dan puji Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyi,
hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan puji Dia, sembahlah dan puji Dia, sembahlah dan puji Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Tak lama lagi kita bertemu Raja, tak lama lagi kita bertemu Raja, tak lama lagi kita bertemu Raja. Haleluya, haleluya, kita bertemu Raja. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkannya. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami
doa kita masing-masing. Kita mengundang Roh Kudus dari tempat ini memulihkan hati kita, memulihkan jiwa kita. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Kepada hamba yang saya persilakan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas anugerah dan karya keselamatan-Mu yang masih dapat kami nikmati hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian bagi kami, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami dapat menghidupi akan firman-Mu yang menjadi suluh dan terang dalam hidup kami. Ini jam pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, kemudian dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yang pertama-tama kita akan membacakan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita. Begini firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gemar hatimu. Kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-20, sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayat 20 sampai dengan ayatnya ke-36. Kita akan membacakan secara responsoria, mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai nanti pada ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan ayat 20, nanti Bapak Ibu melanjutkannya, kita bergantian. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami.
Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu Roh Kudus menenteramkan. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus menenteramkan. Saudara yang terkasih, di sebuah desa ada sepasang suami istri yang bisa dikatakan kondisi ekonominya tergolong sangat rendah atau tidak mampu. Seringkali mereka dihina, tidak dianggap, bahkan diremehkan karena mereka miskin. Nah, selama mereka tinggal di desa itu, mereka tidak memiliki ketentraman di dalam hidupnya. Sehingga suatu ketika sepasang suami istri ini bertekad untuk bekerja keras mendapatkan uang. Karena mereka tidak ingin hidup di dalam kemiskinan lagi, dan mereka tidak ingin diremehkan dan diolok oleh orang-orang banyak. Mereka ingin hidup tentram. Singkat cerita Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sepasang suami istri ini mulai membangun usaha kecil-kecilan. Sampai pada akhirnya mereka menjadi pengusaha yang sukses. Mereka mampu membeli rumah yang besar, mobil yang mewah, pakaian yang mewah,
dan perhiasan mahal. Setelah menjadi kaya, mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan ketentraman. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dihantui oleh rasa ketakutan, rasa kegelisahan, rasa khawatir. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena kenapa? Mereka takut kehilangan harta yang mereka miliki. Setelah menjadi kaya, mereka tidak mendapatkan ketentraman yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kekayaan tidak menjamin akan memberikan kita sebuah ketentraman. Ketentraman yang diberikan kepada kita hanya bersifat sementara, tidak kekal. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada yang unik di dalam kekristenan, yaitu di mana Kristus menjanjikan sebuah ketentraman bagi orang percaya melalui karya Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya kepada kita pada saat ini, ketentraman seperti apa yang dijanjikan oleh Kristus bagi orang percaya melalui karya Roh Kudus? Apakah merupakan sebuah jaminan bahwa hidup orang percaya akan aman-aman saja, tidak mengalami masalah di dalam keluarga, tidak mengalami masalah di dalam pekerjaan, tidak mengalami masalah di dalam studi, dan lain sebagainya? Tidak, Bapak Ibu. Lalu ketentraman seperti apa yang dijanjikan kepada kita? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar ketentraman seperti apa yang dijanjikan oleh Kristus bagi orang percaya melalui karya Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, di sini konteksnya berbicara tentang bagaimana Yesus memahami situasi, kondisi yang akan dihadapi para murid setelah dia pergi ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi mereka. Tentunya hal ini tidak akan mudah bagi para murid setelah 3 tahun begitu nyata mereka melihat Yesus. Tak heran bila pada saat itu murid-murid merasa gelisah. Sebab itu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18, Yesus berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan mengerjakan pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang mengasihi serta yang berpegang pada perintahnya. Menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan mengutus seorang penghibur dan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan meneruskan misi pengajaran dan pelayanan Yesus di dunia dengan membukakan pengertian kepada murid tentang Yesus dan karyanya. Pekerjaan Roh Kudus ini yang akan memberikan pengertian kepada para murid, mengerti tentang segala sesuatu dengan benar tentang pekerjaan Allah bagi manusia. Sehingga demikian Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak perlu takut lagi. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menyertai mereka secara badaniah pada saat itu. Tetapi Roh Kudus menggantikan Yesus, bahkan tinggal di dalam mereka selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dampak bagi murid-murid yang mengalami karya salib Kristus, mereka mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menenteramkan. Yang dimaksud dengan menenteramkan di sini adalah mengalami damai sejahtera. Di dalam ayatnya yang ke-27 yang sudah kita bacakan tadi berkata bahwa damai sejahtera yang diberikannya tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-murid tidak akan menghadapi badai kehidupan, melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa damai dan sejahtera
untuk menghadapi badai kehidupan itu. Saudara yang terkasih, damai yang dialami oleh murid-murid nyata ketika mereka melakukan pekerjaan Kristus dan mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka sama sekali tidak mengalami ketakutan, walaupun pada saat itu mereka menghadapi banyak tantangan ketika mereka memberitakan Injil yang dapat mengancam nyawa mereka. Mereka percaya bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dan yang menolong mereka ketika memberitakan Injil. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ketentraman yang dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya membuat murid-murid Tuhan Yesus berani mati karena Injil. Kita bisa melihat pada akhir hidup para murid, mereka mati menjadi martir. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, Paulus juga di dalam hidupnya juga mengalami ketentraman melalui karya Roh Kudus. Khususnya ketika mereka mengalami karam kapal yang hendak ke Roma. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya 20 sampai dengan ayat yang ke-36 yang sudah kita bacakan tadi. Ketika Paulus menempuh perjalanan menuju Roma, dikisahkan terdapat 276 jiwa berada dalam satu kapal yang sedang mengalami ancaman pencobaan yang sangat besar. Kapal yang mereka tumpangi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkena angin sakal sehingga kapal mereka terombang-ambingkan di tengah laut. Lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, saat kejadian sedang berlangsung, langit dalam keadaan gelap gulita. Sampai-sampai mereka pada saat itu tidak lagi melihat matahari selama hampir 14 hari. Ketika begitu dahsyatnya angin sakal dan gelombang laut yang menghantam kapal, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam kapal pada saat itu menjadi tawar hati dan hilang pengharapan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-20 berkata, setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika orang-orang putus asa dan merasa mereka tidak memiliki harapan untuk selamat, Rasul Paulus memiliki sikap hati yang berbeda. Di tengah kepanikan yang hebat, Rasul Paulus justru tidak mengalami gelisah. Dia tidak sama sekali takut. Ada ketentraman dan kedamaian hati di dalam dirinya karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika ada kecelakaan seperti ancaman karena gejolak alam, Paulus tetap damai. Perasaan damai yang dialami Paulus, Bapak Ibu, bukanlah sebuah perasaan damai yang diciptakannya sendiri, tetapi Paulus benar-benar mengalami damai di dalam Kristus. Dan Paulus percaya bahwa Tuhan memegang kendali segala sesuatunya. Karya Roh Kudus dalam hidup Paulus membuat dirinya terkoneksi dengan Tuhan, sehingga dia merasa aman, sehingga dia merasa tentram ketika dia sedang dalam masalah. Bahkan Bapak Ibu, pada saat itu dia mampu menguatkan orang-orang yang berada dalam kapal. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Dan kita bisa melihat di ayatnya yang ke-30b, Paulus berkata dengan penuh iman, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya.
Bapak Ibu, di tengah kepanikan yang terjadi saat kapal akan karam, ketentraman yang dialami oleh Paulus melalui karya Roh Kudus bukan hanya sekedar membuat dia tidak takut menghadapi karam kapal pada saat itu, tetapi Paulus menggunakan kesempatan itu untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di kapal. Kita bisa melihat di ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah sebab semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Sementara Bapak Ibu, kalau kita melihat posisi Paulus pada saat itu, ia adalah seorang pemberita Injil yang sedang ditawan, yang akan diadili di kota Roma. Paulus diangkut ke kota Roma bersama sejumlah narapidana lain. Walau demikian, melalui karya Roh Kudus di dalam hidupnya, Paulus menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang mengalami karam kapal pada saat itu. Sehingga di ayat yang ke-36 dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu mendengar dan percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kisah para murid yang mendapatkan ketentraman melalui karya Roh Kudus, ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Yaitu yang pertama, karya Roh Kudus yang memberikan ketentraman membuat orang percaya tidak takut lagi menghadapi badai hidup. Sekali lagi, tidak takut menghadapi badai hidup. Jemaat yang terkasih, banyak orang Kristen pada saat ini yang mengalami ketakutan saat menghadapi badai hidup. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka tidak percaya secara total akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika badai hidup menghantam dirinya, ia tatkala jatuh dan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari kisah Rasul Paulus dan para murid Yesus yang lain ketika mereka menghadapi masalah. Mereka tidak merasa takut sama sekali sebab ada ketentraman yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita pada saat ini, orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang melelahkan, diperhadapkan dengan situasi yang menyedihkan, menjengkelkan, ataupun menakutkan, marilah kita mengingat janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak akan menghadapinya seorang diri, tetapi ada Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dan yang akan membawa kita kepada kekuatan, kepada ketenangan dan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya tidak dapat diperoleh di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Uang, kedudukan, nama baik, kepandaian keluarga tidak dapat menjamin kepada kita bahwa kita akan tetap hidup di dalam damai sejahtera. Karena semuanya itu bisa hilang, bisa berubah, dan bisa diambil oleh orang. Damai sejahtera yang sejati hanya dimiliki oleh orang yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Kristus dan yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, poin yang kedua yang dapat kita pelajari melalui kisah para murid yaitu berani bersaksi. Nah,
Karya Roh Kudus yang memberikan ketentraman membuat orang percaya bukan hanya sekedar tidak takut menghadapi badai kehidupan, tetapi ketika dia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, ia berani bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami pernah pelayanan di daerah saya. Pelayanan ini bukan suatu perencanaan jangka panjang, tetapi sebuah perencanaan dadakan. Nah, kami membentuk satu tim dengan nama tim yaitu Kairos. Kami terdiri dari 10 orang. Nah, yang menjadi sasaran kami di dalam pelayanan kami ini adalah anak sekolah minggu dan remaja pemuda Kristen. Nah, di dalam pelayanan kami ini, kami mengalami beberapa kesulitan. Yaitu yang pertama, kesulitan di dalam pengalaman lapangan. Kalau berbicara tentang pengalaman lapangan, Bapak Ibu, kami sangat kurang. Karena kami adalah anak-anak muda yang baru lulus dari sekolah teologi, yang tidak banyak memiliki pengalaman lapangan. Dan kemudian kesulitan yang kedua yang kami hadapi yaitu soal dana. Kami kekurangan banyak dana pada saat itu. Kalau dilihat dari penghasilan kami tidak punya, Bapak Ibu. Tetapi di tengah kesulitan yang kami hadapi pada saat itu, sama sekali tidak membatalkan niat kami untuk memberitakan Injil sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami yakin dan percaya bahwa pada saat itu Tuhan memakai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan membukakan jalan bagi kami ketika kami sedang merasa kesulitan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang mau berbelas kasihan mendukung pelayanan kami, baik itu melalui dana dan tenaga. Sehingga pada akhirnya pelayanan kami bisa berjalan dengan baik. Jemaat yang terkasih, apa yang hendak saya sampaikan di sini? Yaitu sekalipun kita berada dalam kesulitan, kita menghadapi banyak tantangan, marilah kita tetap bersaksi bagi Kristus yang akan memberikan kita keberanian, kekuatan, dan pertolongan melalui karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada kenyataannya banyak orang Kristen pada saat ini jangankan mau bersaksi tentang Kristus seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Terkadang di dalam kehidupan kita malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak mau dikucilkan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak mau dikucilkan dalam pertemanan kita dan lain sebagainya. Kita bukan hanya malu, bahkan kita takut dibunuh hanya karena mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lebih memilih berada di dalam zona aman daripada kita mendapat masalah ketika mengakui Yesus adalah Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, orang yang benar-benar mengalami karya keselamatan di dalam kehidupannya adalah orang yang berani bersaksi tentang Kristus dalam situasi apapun yang ia hadapi. Bahkan sekalipun ia akan kehilangan nyawanya karena Injil, ia memiliki keberanian, Bapak Ibu. Karena kenapa? Roh Kudus sendiri yang akan memberikan dia kemampuan. Roh Kudus sendiri yang akan berkarya, yang akan memberikan dia ketentraman untuk berani bersaksi. Sebagaimana apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu dan murid-murid Yesus. Mereka memiliki keberanian sekalipun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan ketika memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita melalui karya Roh Kudus, Allah menjanjikan ketentraman bagi orang percaya sehingga orang percaya tidak lagi takut menghadapi badai kehidupan. Dan di tengah situasi yang sulit sekalipun, melalui karya Roh Kudus, orang
Kristen yang percaya kepada Kristus mampu bersaksi tentang Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita dengar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami yakin dan percaya bahwa ketentraman dan damai sejahtera yang sejati hanyalah kami dapatkan di dalam Engkau melalui karya Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar kami tidak takut menghadapi badai hidup, bahkan di tengah situasi yang sulit, kami mau bersaksi tentang Kristus. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat ada kebaktian yang kedua bagi jemaat yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Minggu depan, ibadah disertai perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan diri. Minggu depan, jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan saudara. Amplop persepuluhan telah disediakan di dekat pintu masuk. Berikutnya, ibadah Yud. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 diadakan ibadah Yud PRBK pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Harap anak-anak muda, pemuda dan pemudi dapat mengikutinya dan juga boleh atau dapat mengajak teman-temannya. Berikutnya, KPK dilaksanakan pada hari Senin, besok tanggal 30 Mei bertempat di rumah Bapak Arthur. Jemaat dapat mengikutinya. Gerakan aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Untuk persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan
untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte atau bisa ditransfer melalui nomor rekening atas nama Bapak Adrianus Iwan. Dan ada persembahan untuk pembangunan di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Gebi. Pada yang bertugas, silakan maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Dia Hiduplah. Bawa persembahan, bawa persembahanmu, bawa persembahanmu lagunya. Oh, nama lagunya? Bawa persembahan. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Intro. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Kau telah pimpin kami pada kebaktian hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini.
Kau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami untuk menolong kami Tuhan, agar kami selalu ingat akan firman-Mu sehingga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudari Arneti yang telah memberitakan Injil pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah melalui pekerjaannya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, mereka yang tidak hadir mungkin karena sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar baginya. Terima kasih Bapa buat semua itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Amin. Selamat datang buat ibu yang baru datang. Ya, boleh tahu ibu siapa? Boleh dibuka supaya jelas. Nama saya Hermin, saya adik dari Ibu. Oh ya, makasih. Dan ada satu lagi, Julio, silakan berdiri. Nah ini ada saudara Julio, ya, silakan duduk. Baik, nanti kita bisa berkenalan dan bersalaman. Selamat siang, Tuhan memberkati. Jangan lupa bagi yang muda, hari Sabtu ada kebaktian khusus pemuda, youth. Silakan datang. Amin.